ibadah sedikit yang disertai dengan keikhlasan itu lebih bernilai, lebih dicintai dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah yang banyak tapi tidak disertai keikhlasan. Apalagi kalau banyak ikhlas. Kalau banyak ikhlas itu lebih luar biasa lagi. Kayak amal siapa contohnya yang ikhlas terus banyak? Rasulullah SAW. Rasulullah itu dari awal sampai akhir semuanya ikhlas. Semua amal Nabi ikhlas. Makanya kalau ada amal Nabi yang enggak terlalu banyak, jangan ente lihat sedikitnya, tapi bobotnya. Nabi berapa kali pergi haji? Seumur hidup berapa kali Rasulullah pergi haji? Ulama sejarah mengatakan kalau yang ente tanya berapa kali Nabi pergi haji setelah Allah wajibkan, kapan haji diwajibkan? Turun ayat wajib haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Sedangkan Nabi pergi haji kapan? Tahun ke-10 yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Jadi Nabi haji cuma sekali seumur hidupnya. Satu kali itu haji sesudah Allah wajibkan, syariatkan haji, begitu ya. Tapi sebelum perintah haji, Nabi berkali-kali haji. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, waktu masih tinggal di kota Mekah, kan emang dari zaman sebelum jadi Nabi juga udah ada kan syariat haji itu, syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab tiap tahun pada pergi haji. Jadi haji yang belum disyariatin kata ulama sejarah Nabi berkali-kali. Tapi kalau haji yang disyariatin sama Allah setelah diwajibkan hanya satu kali, yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kenapa disebut perpisahan? Karena kurang dari 3 bulan setelah haji itu Nabi meninggal. Sehingga Nabi khutbah, waktu khutbah di hari Arafah itu khutbahnya kayak khutbah ngasih sinyal Nabi udah gak lama lagi. Apalagi turun ayat aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan gitu. Banyak banget sinyalnya. Nah, dari hajinya Nabi ke meninggal itu jaraknya nggak nyampe 3 bulan. Makanya disebut Hajjatul Wada'. Tapi kalau kita lihat sejarah orang-orang soleh, ulama-ulama, sahabat-sahabat, ada yang tiap tahun pergi haji. Fulan 25 kali haji. Wah, itu fadilah luar biasa. Tapi haji Rasulullah yang 1 kali itu lebih berat di sisi Allah daripada hajinya ribuan para wali kutub. Kita bayangin tuh kayak apa tuh. Para wali-wali kutub semua hajinya kan hebat tuh bobotnya. Semuanya nggak ada apa-apanya mas 1 kali hajinya Rasulullah. Karena 1 kali hajinya Nabi Muhammad itu ikhlasnya tingkat tinggi, dan juga disitulah menjadi sumber manasik haji orang sedunia ngikutin itu. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambil dari ana pelajaran manasik ente nih, ambil kata Rasul. Perhatiin, liatin, tiru kata Rasul. Jadi haji Nabi yang 1 kali itu nilainya lebih daripada jutaan hajinya para wali-wali kutub setiap zaman. Gak ada yang nandingin hajinya Rasulullah. Begitu juga istighfarnya Rasulullah. Wallahi, dalam hadis Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin 70 marrah. Ada riwayat 100 marrah. Aku setiap hari istighfar dan mohon ampun, mohon taubat kepada Allah 1 hari 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Ente berapa kali istighfar sehari? Ana 1000 sehari. Rasulullah cuma 70. Hebatan mana kira-kira? Jauh banget. Jauh.
Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar ente masih perlu diistighfarin lagi. Paham? Makanya sholat kita masih diistighfarin, ibadah kita masih perlu diistighfarin. Baca Quran kita kayaknya kudu banyak diistighfarin, baca Quran kita ini. Ngajarnya kita kudu diistighfarin gitu ya. Istighfarnya kita perlu diistighfarin. Karena kita belum benar-benar memahami, belum benar-benar merasakan istighfar yang sesungguhnya begitu. Tapi kalau istighfarnya Nabi Muhammad yang 7 kali, kalau kita kan yang kita istighfarin dosa. Kalau Rasulullah bukan dosa yang diistighfarin. Jadi terlalu bodoh orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu bisa berbuat salah, buktinya beliau istighfar. Itu salah satu bahayanya orang ngaji nggak pakai guru begitu. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda itu innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hati saya ini terliputi, tertutup. Hati saya tertutup. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawm 70 marrah. Dan saya istighfar 70 kali. Hati saya ketutup dan saya istighfar 70 kali kepada Allah. Hadis ini bagaimana memahaminya? Imam Abdul Hasan Syadzili. Imam Abdul Hasan Syadzili wali besar. Beliau ketika membaca hadis ini mikir, takut ini maksudnya apa? Yughan terliputi gitu, kayak ada serabut yang menutupi hati saya. Terus Nabi istighfar. Ya Allah, ini maksudnya apa nih hadis? Orang soleh, orang alim, wali, hatinya bersih, langsung ngambil ilmu dari Rasulullah. Beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu beliau manfaatkan untuk nanya langsung, ya Rasulullah, saya baca di hadis engkau bersabda innahu la yughan ala qalbi, hati saya tertutup, terselimuti, dan saya istighfar. Apa yang kau maksud dengan yughanu ala qalbi itu ya Rasulullah? Di situ Nabi mengatakan ya Mubarak, ya Mubarak. Nabi jawab pertanyaan ini, manggilnya ya Mubarak, hei orang berkah. Ya Allah, yang bilang Rasulullah begitu. Ya, kita dipanggil orang berkah sama orang biasa aja udah girang. Orang berkah mau kemana? Padahal dia belum tentu benar omongannya. Itu kan menurut kacamata dia. Lu tahu gak berkah apaan? Apanya yang berkah maksudnya? Tapi ini yang manggil orang berkah Rasulullah, wahai orang berkah. Innahu ghainul anwar la ghainul aghyar. Ana jawab pertanyaan ente ya, orang berkah nih. Rasulullah. Yang nutupin hati ana adalah cahaya, ghainul anwar. Liputan cahaya, la ghainul aghyar. Bukan hati ana ketutup dengan sesuatu selain cahaya Allah, bukan. Jadi istighfarnya Nabi bukan istighfarin dosa atau selaput yang menutupi hati beliau. Tapi setiap hari Nabi Muhammad itu mendapatkan magom yang baru. Kata sebagian ulama. Sehingga di hari ini Nabi malu kalau ngelihat keadaan beliau kemarin. Karena dapat ilmu baru, rahasia baru, cahaya baru hari ini. Ngelihat yang kemarin, ya Allah astagfirullah maafin saya ya Rabb, kemarin begitu banget itu saya. Besok dapat lebih gede lagi, ngelihat yang sekarang malu. Jadi setiap hari istighfar terus. Yang diistighfarin bukan dosa. Yang diistighfarin sama Nabi adalah magom, kedudukan, martabat yang susah dicapai oleh para wali. Yang diistighfarin magom yang gak bisa dicapai para wali. Cahaya yang Allah taruh di hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau contoh, kalau ada orang mungkin, ada orang dulu, ya Allah gua malu banget dulu. Malu kenapa? Misalnya dulu gua kagak ngaji, astagfirullah. Dulu gua sholat taraweh bolong-bolong, tar sholat tar kagak, astagfirullahaladzim. Yang diistighfarin bukannya maksiat, tapi sholat yang diistighfarin.
malu sama Allah, sholat tarawih kagak full. Padahal di saat yang sama ada orang kagak pernah sholat tarawih, kagak istighfar begitu. Jadi yang diistighfarin itu udah beda. Ada lagi orang-orang soleh yang ya Allah istighfar. Kenapa ente istighfar? Ketinggalan berjamaah. Yang diistighfarin ketinggalan berjamaah, malu dia. Paham ya? Jadi satu kali istighfarnya Nabi, satu kali hajinya Nabi, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada tandingannya sama amal ibadah siapapun. Karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang sejati, yang hakiki, paling tahu, paling kenal sama Allah, paling kalau dia murid Habsyi bahasanya al hadzal abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Rasulullah adalah orang yang betul-betul mempersembahkan hak penghambaan yang sempurna kepada Allah. Wa barazza fiha fi khil'atil kamal. Nabi Muhammad muncul, bahasanya tinggi banget itu, dalam khil'atul kamal. Wa gama bihaqqir rububiyyah fi mawtin, tinggi itu, keren banget. Nggak ada orang ibadah sehebat Nabi Muhammad, begitu deh intinya. Bukan cuma Nabi Muhammad, para aulia salihin mereka tuh ikhlas semuanya, amalnya banyak dan ikhlas. Kalau kita kan kadang-kadang mendingan 1000 ikhlas daripada 1.000.000 kagak ikhlas. Kita magomnya begitu tuh. Disuruh ikhlasnya sedikit aja. Selera kita rendah begitu ya. Lu daripada 1.000.000 kagak ikhlas, mendingan 10.000 ikhlas. Kalau wali nggak mau kayak begitu. Wali-wali maunya harus banyak dan harus ikhlas kalau bisa. Perjuangin supaya ikhlas. Gitu ya. Ibadahnya dibanyakin dan semuanya wajib diikhlasin begitu. Karena ikhlas hukumnya wajib, Dan orang yang ikhlas, Allah cinta sama dia. Allah sayang sama orang yang ikhlas tuh, Allah sayang. Makanya enggak sedikit amalan-amalan yang kadang-kadang kita ngamalinnya ikhlas tapi sedikit, terus Allah cinta sama kita gara-gara amalan yang sedikit itu.